Kira-kira ini gue lagi seneng banget nonton live-nya Dr. Zakir Naik di YouTube. Dan ada satu pertanyaan menarik dari Mas Bro satu ini, yang juga nantinya akan membantah pernyataan dari Ade Armando. Saya minta maaf, saya akan menganggap bahwa sebenarnya penghafal Al-Quran itu menjadi tidak terlalu penting sekarang ini. Buang-buang resource, buang-buang sumber daya kognitif, ya nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ada yaitu video menarik tentang masalah Dr. Zakir Naik. Ada seorang pemuda yang bertanya kepada Dr. Zakir Naik dan nantinya akan membantah yaitu pernyataan dari Ade Armando. Mari kita simak video selengkapnya. My name is Ahmad Syamil and I am a student. So I will ask in Indonesian language. Di media sosial banyak orang atau tokoh mengkritik para penghafal Al-Quran. Mereka mengatakan bahwasanya menghafal Al-Quran di zaman sekarang sudah tidak relevan karena zaman sudah modern. Kita bisa mendapati ayat Al-Quran langsung di Google. Pertanyaan saya adalah, apa pendapat Dr. Zakir Naik tentang ini? The brother's name is Shamil. He's a student and his question is related to social media. There are many people criticizing that Huffaz today are irrelevant because we have apps and in Google you have the Quran translation and the Quran. So it's irrelevant to have Huffaz today. He wants to have your comment. The brother asked the question that today in social media you have apps of the Quran, very easy, so the Huffaz are irrelevant. Why is it relevant? Suppose you have to read in the Tahajjud Salah. If you want to read one para, two para, you have to take the help of the social media, your tablet, your mobile phone. Which is better, reading from mobile phone, reading from memory? You know, now I'm giving answers from my memory. You can Google also. Which is better? Which is better? Which is better? Memorizing. Memory. So memory is higher degree. And in social media, someone puts the Quran and changes the word. How will you come to know? You know, there are some people who are manipulating. Some Christian missionaries, they manipulate verses and they say as though it is the Quran. If you don't know the Quran, you'll think it's the Quran, right or wrong? Who's to blame? Who's to blame? So Hafiz, the Huffaz, are those who memorize the Quran, and this is how the Quran has been preserved from generation. If today you burn all the copies of the Quran, yet you can reproduce the Quran again by getting the Huffaz together and writing it again. Very easy. So in the Hadith, the Hafiz has been blessed. And with this, we should try to make our children, all my three children, mashallah, my son Farid, and both my daughters Zikra and Nurita, they Hafizul Quran. And some Hafiz are those, you finish the Quran, once you complete, then you forget. Those Hafiz who keep on reciting every day, it goes in their permanent memory. So see to it that you make your children Hafizul Quran who keep on reciting, so it remains in their permanent memory, not temporary memory. So these are our assets. That tomorrow, if someone tries to mislead you, these Hafizul Quran who know the Quran well can correct if there are any mistakes. Hope that answers the question. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, ketika kita mendengar bagaimana jawaban dari Dr. Zakir Naik, ini sungguh sangat masuk akal ketika kita bandingkan atau pernyataan dari Ade Armando dan satu lagi ada perempuan yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada gunanya kita untuk menghafal. Dan ngapain kita menghafal Al-Quran? Quran itu adalah unik. Orang-orang yang mampu berinteraksi dengan Al-Quran secara baik, entah itu sekedar membacanya, memahaminya, atau menghafalkannya. Makanya yang pertama Allah deklarasikan dalam Al-Quran adalah ia mampu merubah kehidupan orang itu. Jadi jikalau Anda, saya, kita dekat dengan Al-Quran,
Itu hal pertama yang Allah sampaikan, Al-Quran akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah 35 Fatir ayat 32. Summa arafnal kitab alladhina istafaina min ibadina faminhum ghalibun nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sadiqum bil khairati. Nah, jadi orang-orang yang mendapatkan percikan kebahagiaan untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi itu nanti dibagi 3. Baik itu kita hanya sekedar ingin baca. Jadi kalau dalam sehari ada kilatan dalam diri kita yang menuntun kita untuk membaca Al-Quran, itu mahal sekali. Itu anugerah yang paling mahal yang tidak bisa diusahakan, itu pemberian. Kalau dalam sehari terfikir, misalnya saya ingin membaca Al-Quran, itu cepat ambil. Karena itu kasih Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Karena kalimat Qur'annya adalah summa araftal kitab allazi min ibadina. Aku pilih dari kalangan hambaku tertentu di antara mereka untuk diberikan dorongan agar mau berinteraksi dengan Al-Quran. Baca. Atau misalnya tidak baca tapi ingin tahu artinya. Saya belum tahu nih Al-Duha ini artinya apa. Terus kita buka terjemahan, buka tafsir, lalu kita baca, itu pun anugerah. Atau saya ingin menghafal, itu juga anugerah. Nah, apa ciri seseorang mendapatkan keberhasilan dari hasil interaksi dengan Al-Quran? Saya ingin baca Al-Quran hari ini, saya bawa mushaf, saya membaca. Setelah membaca Al-Quran, 4 ciri ia berhasil melewati bacaannya. Apa ciri ia berhasil melewati kajiannya? Apa ciri ia berhasil melewati hafalannya? Yang pertama kata Allah, nah perhatikan baik-baik, wa minhum sadiqun bil khairati. Nah, dia akan mendapatkan percikan kebaikan dari Al-Quran yang merubah dirinya. Nah, ini ada tahapan. 1, Allah berikan ketenangan dulu. Jadi kalau sahabat-sahabat membaca Al-Quran, itu melahirkan ketenangan, kelapangan dalam hati. Itu ciri anugerah pertama yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau baca Al-Quran pertama kali itu jangan harap kita bertambah harta. Kalau bertambah harta itu kerja. Nah baik. Kalau Anda ingin berharap kedudukan, tidak usah. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan ketenangan, silahkan salah satunya ambil wudhu, kamu mushaf. Menariknya begini kadang saat kita punya masalah, lalu kita buka mushaf, lalu menariknya kadang-kadang saat dibaca acak itu, kok ayatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Nah, itu bisa begitu. Contohnya Al-Quran. Anda boleh buka bacaan apa saja, tidak ada sifat yang sama dengan Al-Quran. Karena itu baru dibuka, belum dibaca, baru lihat, itu sudah merasakan getaran tertentu dalam jiwa. Nah, itu yang dimiliki Al-Quran. Itu yang dimaksud Al-Quran surah 8 ayat Al-Anfal ayat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau kita ditampakkan Al-Quran baru lihat, dibaca atau dibacakan, ada getaran sendiri yang membuat hati kita merasa lebih nyaman kepada Allah SWT. Nah, jadi yang kedua, Quran semakin diinteraksikan setelah mendapatkan ketenangan, lalu merubah kita menjadi lebih baik. Jadi maaf ya kepada sahabat-sahabat yang ngaji bareng yang belajar Al-Quran, bukan berapa banyak yang sudah kita hafalkan. Kalau sudah cuma kita menghafal Al-Quran gampang. Nah, bahkan ada orang-orang yang non-muslim menghafal Al-Quran. Jadi kalau soal menghafal itu gampang. Nah, jadi bukan Al-Quran ini bukan sekedar menghafal saya, tapi menghayati. Tapi ketika kita menghayati Al-Quran tersebut, insya Allah itu akan bisa merubahkan kehidupan kita dalam sehari-hari apabila kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.